wong Jawa ojo ilang Jawane. Ganapataye Namah, Ganapataye Namah, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. In the heart of every flame, Ganesha calls our name, breaker of the chains, remover of the pain. Oke, Sobat Jejaka, senang kembali bisa bertemu, bersua walau sebatas kita ada di video. Nah, saat ini saya sudah berada di situs Arca Ganesha. Nah, situs Arca Ganesha ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari Stupa Dawangsari. Jadi kalau saya artikan, ada Candi Barong, ada Stupa Dawangsari, nah baru nanti ada Arca Ganesha, baru ada Kraton Ratu Boko. Lagi nanti ada Candi Ijo. Nah, ada yang tahu Arca Ganesha itu sebagai simbol atau sebagai perwujudan dewa apa? Nah, nanti pasnya komentar di kolom komentar. Kita masuk boleh yuk, kita menikmati Arca Ganesha. Dalam samadhi aku tenggelam menyatu dengan cahaya abadi. Sobat Jejaka semuanya, nah saat ini saya berada di sebuah arca cukup besar, saya kira besar sekali. Ada yang tahu arca apa? Nah, Arca Putra Dewa Siwa Ganesha. Nah, secara pribadi saya merasakan tempat ini benar-benar cukup nyaman, atau mungkin juga didukung dengan suasana sore dengan beberapa suara hewan yang menambah kekhusyukan bila mana ingin berdoa di Putra Dewa Siwa Arca Ganesha. Ngomong-ngomong, Arca Ganesha atau Ganesha sendiri dalam keyakinan umat Hindu sebagai sebuah simbol dewa, ilmu pengetahuan, keadilan, kekuatan, atau dewa perang. Apakah ada yang mau menambah atau mungkin ada yang mau mengkoreksi? Boleh loh. Kembali Sobat Jejaka bahwa kita di sini sharing berbagi ilmu dalam sisi budaya, agama, keyakinan tertentu di tempat masing-masing. Juga boleh ya. Saya akan mendekat sedikit ke sini ya. Saya minta izin tadi sudah boleh. Jadi kalau kita perhatikan bahwa lebih detail, sayangnya sudah tidak begitu jelas karena memang Arca Ganesha di sini terbuat dari batu putih, tidak seperti arca-arca di candi batu andesit.
sayangnya pernah patah. Saya minta izin, kita biar bisa jalan naik ya. Nah, yuk kita melihat lebih detail sedikit tentang Ganesha di sini. Nah, jadi sayangnya arca ini pernah patah dan saya katakan detailnya sudah tidak terlihat cukup jelas. Tapi kalau kita lebih mendekat di sini, ini ada beberapa ornamen, harusnya ini juga ada arca. Tadi, oh ya, tadi itu kaki dan itu belalainya. Nah, jadi kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya ada kelihatan ada semacam sosok arca di sini atau mungkin ornamen, atau nanti juga akan saya ambil lebih detail lagi dan kita muter ke sini. Nah, muter. Nah, ini dari sisi belakang arca Ganesha tadi. Nah, saya juga tidak bisa memastikan karena memang beberapa sudah awas, tapi kalau saya prediksi lagi di sini juga ada semacam ornamen. Apakah ini bagian dari Ganeshanya atau juga sosok arca ya? Nanti ada yang tahu atau bisa melihat menilai, itu bisa langsung ke kolom komentar. Pokoknya Sobat Jejaka semuanya, saya ke lokasinya, Sobat Jejaka sharing ilmunya. Saya harap suatu saat kita berjodoh ketemu di sini, suatu saat entah kapanpun itu. Tapi kalau diperhatikan lebih detail lagi, cukup menarik karena di sini kita lihat ke bawah. Nah, ternyata yang saya berada ini ternyata bukit batu loh ternyata. Jadi benar-benar bukit batu yang dipahat sebagai satu kesatuan arca yang utuh, atau kalau saya mengartikan sampai patmanya atau bawah tempat arca itu juga bukit batu loh. Ini bukit batu. Nah, bukit batu sampai di sini. Nah, sebelah saya ini tebing. Nah, tebing yang cukup terjal. Nah, saya membayangkan kita geser ke sini deh, bahwa karena saya ingin duduk aja sambil duduk di dekat arca Ganesha lagi ya, arca. Nah, jadi dengan membahasakan patmanya ini kan dulunya juga harusnya bukit batu ya, bukit batu yang dari Bukit Dipah tadi. Nah, tadi saya bilang bahwa ini arca itu dekat sekali dengan tebing. Nah, saya membayangkan jadi dengan adanya arca dekat tebing, berarti itu kan ini pohon saya artikan juga tidak ada. Orang yang melihat dari bawah itu akan terlihat kemegahan sebuah arca putra dewasa tadi, Ganesha. Nah, kira-kira teman Sobat Jejaka mau ada pendapat juga boleh loh. Yang pastinya arca ini benar-benar dekat dengan tebing. Kayaknya saya rasa informasi seperti ini dulu saja, karena tempat ini tuh ternyata energinya cukup baik untuk bagi yang mau berdoa, sembahyang dengan keyakinan Hindu maupun Jawa, kejawen, kapitayan, atau keyakinan lain yang mengartikan peninggalan seperti ini adalah peninggalan leluhur. Kita bersama-sama, bahasa slogannya nguri-uri budaya Jawi, wong Jawa ojo ilang Jawane. Sobat Jejaka, akhirnya saya harus apa ya bahasanya, kembali. Nah, tapi kembali untuk melanjutkan perjalanan menelusuri jejak dan kisah Nusantara. Nah, setelah ini saya akan bertelusur atau menelusuri situs-situs yang berada di bawah bukit ini. Karena Siva Plato yang kita telusuri kemarin atau kita telusuri selama ini itu kan berada di atas bukit, dari Keraton Ratu Boko, dari Candi Barong, dari Candi Dawang Sari, dari Candi Ijo dan arca Ganesha. Kita akan turun. Nah, turun dari bukit ini menuju ke sebuah candi Banyu Nibo. Tapi nanti juga masih ada satu situs lagi yang akan kita telusuri setelah Candi Banyu Nibo,
arca lagi, yaitu arca Dwarapala atau Gopala. Ikuti terus perjalanan Jejaka mencari, menelusuri jejak-jejak dan kisah Nusantara. Yuk kita jalan, Sobat Jejaka semuanya. Salam budaya. Terima kasih. Voices chant in a crowd energy. Jai Shri Ganesha, Jai Shri